Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari kita sama-sama mulai doa pagi kita hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami. Kami mau tenang di hadirat Tuhan, kami mau taat di hadirat Tuhan. Kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, Engkau senang karena kami merindukan Tuhan. Pagi hari ini biar kami berjumpa dengan Tuhan, kami memiliki damai sejahtera. Kami memiliki apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Thank you Lord. Kau baik Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam Yesus. Katakan, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus.
Angkat tanganmu, katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Amin, amin. Sanggup pulihkan kami Tuhan, keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, amin. Dia penuh kuasa, Dia sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Oh, kami sembah, kami tinggikan di dalam Engkau Tuhan. Kami diberkati, kami dikuatkan, bersyukur, bersyukur. Dalam Yesus ada kekuatan yang baru, dalam Yesus ada pengharapan. Kami berserah, mari menyembah Dia Bapak Ibu Saudara, datang kepada Dia. Oh, Dia sungguh ajaib, Dia mengerti kita, Yesus. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Di dalam-Mu kami mengalami kekuatan yang baru, di dalam-Mu kami mengalami anugerah. Kami mengucap syukur Bapa, kami menyembah Engkau Tuhan. Oh, Engkau baik, Dia memberikan damai sejahtera bagi setiap kita. Haleluya, terima kasih.
terima kasih Tuhan. Kita perlu damai sejahtera daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Biar pagi hari ini kita sama-sama menyadari bahwa damai sejahtera Allah itu sangat penting bagi kita. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Hosana, kita nyanyikan dari awal kata. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Lagi katakan, sudahkah sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Yesus adalah sumber damai sejahtera buat setiap kita. Yang setuju katakan amin. Lagu ini menyadarkan seorang rekan saya, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu dia memang sudah jadi full timer, tetapi apa-apa dia mudah tersinggung. Tapi dia sudah jadi full timer gereja gitu. Dan dia bertanya, kalau dia tersinggung dulu
Oh, dia bisa berantem Bapak Ibu Saudara. Benar, dia berantem. Dan dia bertanya sama Tuhan, kenapa saya seperti ini? Waktu itu lagu Pak Niko ini dimunculkan sekitar tahun 90-an. Dan waktu itu lewat lagu rekan saya ini disadarkan. Ternyata selama hidupnya ini dia tidak memiliki damai sejahtera daripada Tuhan. Dia belum memiliki sukacita yang penuh daripada Tuhan. Dan sejak hari itu, ketika dia mendengar lagu ini, dia memutuskan bahwa dia akan mengubah hidupnya. Dia mau berubah di dalam hidupnya. Ternyata yang selama ini dia butuhkan bukan uang, bukan kehebatan, bukan jagoan, tetapi yang dia butuhkan adalah damai sejahtera daripada Tuhan. Saya rindu kita menyanyikan sekali lagi lagu ini. Biarlah setiap kita menyadari damai sejahtera itu penting, sukacita dari Tuhan itu penting. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Kita berdoa, Tuhan terima kasih, Engkau begitu baik bagi kami. Engkau luar biasa bagi kami. Engkau baik Tuhan. Kami mau setia mengikut Tuhan. Kami mau setia dekat dengan Tuhan. Kami mau memiliki damai sejahtera yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa. Kau begitu baik bagi kami. Biar pagi hari ini kami dinasehati, kami ditegur, kami diingatkan oleh firman Tuhan. Tolong setiap kami di dalam nama Yesus. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Haleluya. Biar semuanya kita bersemangat, amin. Ya, saya minta Lukas, ya, sadarkan. Siapa itu? Edwan ya. Nanti kalau dia gak doa, gak boleh pelayanan itu. Oke. Sadarkan dia. Tak, 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 tak. Ya. Oke, kita akan lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Kita akan lanjutkan di Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Sudah? Oke, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ya 23, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Katakan amin. Buah roh ini sangat penting. Pada akhirnya Tuhan yang minta itu ya ini dari hidup kita, yaitu buah roh. Nah, buah roh itu sangat penting.
Kalau kita tidak bisa berbuah, ya kita nggak bisa bawa apa-apa sama Tuhan. Nah, kita mau fokus kepada buah roh yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera ini penting supaya kita bisa menjalani hidup. Coba kita nggak punya damai sejahtera, ya. Happy bisa dibeli dengan uang. Have fun atau healing you bestie, healing bestie bisa dibeli dengan uang. Tetapi ada satu hal yang gak bisa dibeli dengan uang di dunia ini, yaitu apa? Damai sejahtera. Di Instagram dia selfie, acekrek, ya kan? Dia healing kemana-mana, ya. Dia healing ke Eropa, dia healing ke Asia Timur, dia healing kemana-mana deh. Wah, bahagia banget. Tapi kan dalamnya hati siapa yang tahu? Betul gak sih? Ya, dalamnya hati siapa yang tahu? Ketika kita diperhadapkan dengan situasi buruk, situasi yang tidak menyenangkan, belum tentu orang tersebut bisa menghadapi dengan tenang. Nah, damai sejahtera diperlukan supaya kita bisa menghadapi segala sesuatu dengan cukup tenang. Karena kenapa kita penting sekali untuk memiliki damai sejahtera? Karena kalau kita tidak memiliki damai sejahtera, yang pertama, kita tidak akan tenang. Ya, ingat dan catat baik-baik. Kalau kita tidak memiliki damai sejahtera, kita tidak akan tenang. Contohnya gimana, Pak? Ketakutan, susah tidur, kecemasan, apalagi, dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau kita tidak bisa, nah masalahnya yang pertama tadi, kalau kita tidak tenang, dampaknya adalah yang kedua, kita tidak bisa berdoa. Sedangkan doa ini sangat penting. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya damai sejahtera itu akan sangat menolong kita supaya kita bisa berdoa. Hari-hari ini kalau engkau sering cemas, sering khawatir, itu pertanda alarm bahwa engkau harus lebih banyak berdoa. Harus lebih banyak berdoa. Katakan berdoa itu penting. Ya. Are you with me? Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak memiliki damai sejahtera yang daripada Allah, yang ketiga, kita nggak bisa, ya, kita nggak bisa berpikir matang-matang. Semuanya serba kedagingan gitu. Dia pikir kalau sudah dijawab doanya, sudah selesai. Jangan salah loh. Hati-hati juga kalau kita minta cepat, selalu minta cepat sama Tuhan. Tuhan itu lagi menguji kapasitas iman kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan paksa-paksa Tuhan. Biarkan Tuhan menjawab sesuai dengan waktunya Dia. Karena kalau tidak, begini, seringnya adalah ketika Tuhan jawab doanya kita, ya, kebanyakan orang-orang percaya, orang-orang Kristen lah katakan, mereka itu malah minta lebih. Nah ini dia, mereka minta lebih, mereka nggak puas. Ya, harusnya apa? Kita banyak bersyukur.
Damai sejahtera itu sangat penting supaya kita bisa tenang, supaya kita bisa melihat situasi itu dengan seksama. Kalau kita nggak bisa memiliki damai sejahtera, coba kita datang sama Tuhan. Ya, kita cek dulu, hati saya ini kenapa ya sukanya ndak damai sejahtera? Kenapa ya? Dicek aja nggak apa-apa. Apakah ini serangan setan-setan? Bisa loh. Ya, iblis itu menyerang damai sejahtera kita, ingin mengambil damai sejahtera kita. Betul, bisa. Datang ke tempat kerja, rasanya dongkol, rasanya malas. Datang ke gereja, aduh ketemu dia lagi. Nah gitu ya. Datang ke komsel, datang ke persekutuan, datang ke tempat teman, bisa hilang damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, apalagi yang seperti saya ini, ya, yang notabene yang awalnya juga adalah seorang seniman, musisi, mengambil tanggung jawab untuk menggembalakan. Itu kami para musisi, saya mau kasih tahu, ya, kami tuh mainnya tuh pakai hati. Pakai hati. Jadi sensitivitasnya cukup tinggi. Nah, sensitivitasnya cukup tinggi. Sehingga kalau misalnya di panggung nih, melayani nih, jreng, main dulu kan, dibilangin sama gembalanya, wah itu gitar kamu terlalu kenceng. Lah, dalam hati, ini kan monitor saya, yang ngaturkan di belakang FOH. Kok dia marah-marah sama saya? Gitu loh. Jadi itu bisa membuat bad mood, bahkan kehilangan damai sejahtera. Pernah tuh waktu masih umur 21 apa 18 tahun, dibilangin kayak gitu, gitar kamu terlalu ribut. Ini. Saya baru melayani, itu rasanya keteng gitu. Seperti hilang damai sejahtera. Ya. Tersinggung. Lah ya kan yang ngatur kan di soundman di sana, bukan kita. Kita mah tinggal main gitu kan. Salahnya kita di mana gitu kan. Nah itu Bapak Ibu Saudara, musisi itu, ya kan, karena mainnya pakai hati. Waduh, itu kehilangan damai sejahtera sekali. Tetapi disitulah diproses. Ya, itulah kalau kita harus tahu, namanya di dalam dunia pelayanan. Udah kita ini melayani, kita les, bukan dia yang bayar, tapi dituntut-tuntut. Nah. Dalam dunia pelayanan itu mudah sekali para musisi kecewa. Mudah sekali. Ya. Tapi ya itu proses lah buat setiap para musisi ya. Nggak jadi soal. Nah, kalau kita kehilangan damai sejahtera, itu kayak saya, main gitarnya aja hari Minggu, ya bisa manyun. Pernah nggak lihat Pak Robi main gitar manyun? Nggak pernah ya. Syukur beliau damai sejahtera terus. Ya, ya. Aduh, kalau ngelihat main gitarnya manyun-manyun, bagus nggak? Jelek. Ya, nggak bagus kan? Kalau manyun aja terus, itu karena kehilangan damai sejahtera. Ya, disinilah kita nggak bisa hanya bilang mana damai sejahtera daripada Tuhan. Nggak ada tuh aku rasakan. Ketika kita percaya sama Tuhan, konsepnya begini. Ketika Yesus ada di hati kita, itu artinya segala sesuatu Tuhan sudah siapkan.
termasuk damai sejahtera. Kita harus membuka hati kita. Kalau misalnya tiba-tiba kita manifest roh Allah, lalu kita damai sejahtera, yang Tuhan mau adalah kemurnian. Kita pun harus berusaha untuk mengekang kedagingan. Manusia itu kalau tersinggung pengennya apa? Marah, emosional, apalagi emosi, maksudnya ya, emosi negatif. Pengen apa lagi kalau tersinggung? Wah, kemarin saya lihat itu di berita. Ya, ada atlet MMA. Ya, negur orang yang orang yang pakai mobil ugal-ugalan. Saya lihat itu. Wah, dua-duanya keluar. Yang ugal-ugalan keluar dari mobil, atlet MMA ini juga keluar dari mobil. Wah, mereka cekcok, ya kan? Lalu mereka bergulat sedikit di situ. Waduh. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tidak membela yang mana, tetapi saya melihat bagaimana setan itu menabur spirit amarah. Bisa loh. Ya, saya pernah lihat sekali doang kalau nggak salah, di sebuah tempat. Jadi apa yang bapak spiritual saya, guru spiritual saya ajarkan waktu saya kuliah dulu, ya, Pak Brivana, beliau mengajarkan bahwa alfa, setan itu kalau menabur roh marah, spirit marah, amarah gitu ya, spirit pertikaian, itu seperti bola-bola berwarna hitam di udara. Barang siapa yang kena dia bisa emosi. Makanya kita harus benar-benar roh kita kuat supaya kita tidak kena. Gitu. Itu seperti itu. Saya bertanya-tanya, kayak gimana sih? Dan ketika itu saya melihat di jalan raya di lampu merah kalau nggak salah. Itu bener-bener apa nih, kok kayak balon hitam gitu lewat, dan kok banyak. Saya ngeliat di belakang. Wih, itu bukan lagi jin yang suka menabur seperti itu. Itu udah kelas roh teritorial. Artinya itu pengikut iblis, pengikutnya Lucifer, yang bisa menaburkan itu. Yang bisa menaburkan itu. Nanti kalau kena, misalnya ada orang itu ya yang ada roh jahatnya, orang tersebut ada roh jahatnya seperti apa gitu ya, dan roh jahatnya itu dapat kayak kekuatan supaya bisa mengendalikan orang tersebut. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara. Ngerti nggak di sini? Itu cara kerjanya setan di alam roh. Ngerti ya? Kok kita tiba-tiba pernah nggak gini? Coba pernah nggak dulu ya? Mungkin dulu ya. Kok saya dulu orangnya emosionalan ya? Kok saya dulu apa-apa berantem, apa-apa awas kau ya, apa-apa kutuk gitu loh yang kita sampaikan. Minimal ya kita cekcok. Nah, itu dia. Yang perlu lalu dia bilang begini, aduh, kok kayaknya saya nggak sadar ya. Gitu. Ngerti ya? Ya, ternyata ada spirit yang mengendalikan itu. Saya ngelihat itu sekali. Habis itu sampai sekarang belum pernah yang melihat secara mata secara langsung, mata fisik kita tuh ngelihat, belum lagi. Kecuali merasakan ini ada yang menabur roh amarah nih, ya, atau di mata batin gitu. Tapi kalau yang melihat audible itu udah enggak lagi, belum pernah lagi. Dia itu benar-benar ya di atas roh jahat itu, seperti malaikat Bapak Ibu Saudara bentuknya, tetapi pucat. Nah,
tidak ada kemuliaan. Tampilannya hampir-hampir kayak malaikat. Ya. Tetapi dia tidak punya kemuliaan. Itu dia. Dia naburkan begini. Nah gitu. Dan saya waktu itu belum terlalu mengerti bagaimana menghadapi, apakah saya harus peperangan di situ atau apa. Saya cuma diem aja ngeliat, ya kan, agak-agak takjub juga, iya. Itu roh amarah, roh pertikaian, termasuk roh kerusuhan, apa spirit kerusuhan, sama apa tuh namanya, yang anak sekolah sama anak sekolah, apa jenenge, tawawurun, tawuran. Nah tuh, tawuran. Pagi-pagi maklum sinyalnya masih nyambung kadang enggak. Ya, tawuran itu paling banyak sekali. Ya. Jadi cara kerjanya kalau setan itu, ini kan kita berbicara eternity ya, kekekalan. Jadi caranya begini, roh apa tadi, roh jenderalnya tuh, roh teritorialnya itu sudah menentukan jalan atau akses untuk anak-anak tersebut tawuran. Dia sudah menentukannya, dan dia sudah memberikan jejak-jejak najis sama roh amarah itu. Apa spirit balon-balon itu yang hitam. Seperti itu. Lalu di tempat masing-masing itu paling banyak. Kalau di jalannya nggak terlalu. Jadi dikomporinnya itu di awal. Nah, gini-gini. Pas di kejadian sesuai dengan skenario yang roh jahat tersebut buat. Gitu caranya. Ya, saya baru ingat ini. Nah, itu contoh damai sejahtera yang hilang. Gitu. Tapi nggak semua orang bisa kena. Contohnya adalah umat percaya. Tapi bisa nggak terpancing? Bisa. Oleh sebab itu jangan sampai kita kena balonnya. Ya, makanya di sini dikatakan damai sejahtera. Kita harus menghasilkan buah damai sejahtera. Supaya gini, ketika kita awalnya belum punya damai sejahtera, kita belum tahu caranya menghasilkan buah damai sejahtera, kita akan diproses hidup kita. Ada orang-orang yang menyebalkan, ada orang-orang yang gak tahu diri, ada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, ada orang-orang yang membuat kita rasanya pingin emosi. Tetapi di sini dikatakan buah roh ialah kasih. Nah, kita harus memiliki kasih. Sebenarnya kasih itu sudah ada ketika kita percaya sama Tuhan Yesus dan lahir baru. Cuman kita harus diproses. Kita harus ada unsur sengaja, katakan sengaja. Nah, unsur sengaja ini saya harus tanamkan kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita sama-sama sengaja untuk menghasilkan buah roh. Diproses. Kalau ada orang yang seperti itu, kita harus mengasihi. Bentuk kasih itu banyak. Selain memberi, ya, atau dari dompet kita memberi, atau dari apa yang kita punya kita memberi. Atau juga kasih itu bisa bentuk kita berdoa bagi dia, atau bahkan kasih itu bisa bentuk teguran. Kita bisa marah kepada dia karena dia melakukan dosa. Kita bisa tegur dia dengan cukup tegas kalau dia melakukan kesalahan di rumah yang cukup fatal. Misalnya dia ngidupin kompor. Ya, orang yang tinggal sama kita atau anak kita, atau mungkin istri kita atau suami kita ngidupin kompor.
lalu dibiarkan begitu, sedangkan di atasnya ada masak air sampai kering, sampai gosong itu tempat. Dia lupa. Nah, saya mau tanya, kita perlu nggak menegur yang seperti itu pribadinya? Perlu, supaya dia sadar bahwa lain kali jangan seperti itu, sebab itu bisa membahayakan. Ya, kalau kita nggak tegur, malah kita bilang gini, oh bagus, saya senang nanti rumah saya terbakar. Bagus. Itu kayaknya agak-agak ini ya otaknya ya. Normalnya apa? Kita tegur, amin. Cuman kita orang Kristen jangan lagi berkata kutuk. Kamu ini seperti ini, mati aja kau. Misalnya, jangan begitu. Ya, tidak boleh. Ya, itu namanya kasih. Kalau kita menegur atau kita mendisiplinkan dia dengan yang sesuai gitu ya. Bukan mendisiplin yang seenak-enaknya, tidak. Mendisiplinkan dia, itu juga kasih, supaya dia menyadari kesalahannya dan dia bertobat gitu. Ada sedikit shock terapi supaya dia sadar. Yang kedua, sukacita. Apa-apa kita kalau menghadapi, ya kita harus sukacita. Sukacita ini erat hubungannya dengan damai sejahtera. Cuman damai sejahtera memang diperlukan, sangat-sangat kita perlu dan kita harus menghasilkan itu. Ketika ada sesuatu hal yang membuat kita goyang, yang membuat kita sempat berpikir, udahlah, aku ndak mau melayani, sudahlah, aku nggak mau berdoa lagi. Nah, ketika itu sebenarnya kesempatan untuk kita berbuah bagi Tuhan. Oh, kok perasaan aku pengen nggak berdoa lagi ya. Aku malas ikut morning prayer lagi ya. Kenapa ya? Nah, itu sebenarnya kesempatan untuk kita berbuah damai sejahtera. Dan kita lawan itu. No, aku percaya Tuhan pasti menolong aku, memberkatiku. Tuhan pasti ada di pihakku. Aku tidak akan goyah. Aku akan setia berdoa. Aku akan setia memuji menyembah Tuhan. Wah, tambahin lagi dong. Ya, apalagi setia di morning prayer. Wah. Bapak Ibu Saudara, ketika itu damai sejahtera itu muncul di hati kita. Amin. Nah, ketika spirit itu ditaburkan lagi, itu nggak akan kena kita, mental dia. Walaupun di sana ada gonjang-ganjing depan, ada tawuran, ada perkelahian. Jangan salah, orang kelahi, orang berantem, kita bisa terpancing loh, bisa. Nah, makanya kita harus punya damai sejahtera. Katakan, damai sejahtera ada di hatiku, ada di pikiranku. Katakan amin. Biarlah pagi hari ini kita sama-sama memiliki damai sejahtera, ya. Walaupun saya mau kasih tahu, orang-orang lain gak bisa selalu ada di sisi kita, tetapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara bisa melihat Tuhan. Benar, saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara bisa melihat Tuhan. Saya sampai hari ini berdoa, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu bagi umat-umat-Mu, supaya mereka dikuatkan. Kalau saya berdoa kayak gitu rasanya, pengen nitesin air mata. Karena merasakan kasih Tuhan kepada jemaat itu, saya rasakan gitu Bapak Ibu Saudara. Betapa Tuhan sayang sama Bapak Ibu Saudara. Dia gak pernah benci sama Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah namanya di dunia pelayanan penggembalaan. Merasakan apa yang Tuhan kirim. Merasakan apa yang Tuhan kerjakan untuk Bapak Ibu Saudara sampai hari ini. Yuk sama-sama kita memiliki damai sejahtera. Jangan kalah oleh keadaan. Percaya Dia selalu memiliki kita.
Dia selalu memberikan damai sejahtera. Kita berdoa sama-sama. Bapa, kami datang kepadamu. Biarlah pagi hari ini kami menyadari bahwa kami sebenarnya ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus, kami sudah memiliki damai sejahtera. Walaupun apapun yang kami alami, kami memiliki damai itu. Sehingga kami dapat berdoa, sehingga kami dapat berpikir matang-matang, sehingga kami dapat menjadi dewasa rohani. Karena damai sejahtera menentukan kami apakah kami akan beralih dari anak-anak kepada dewasa rohani atau stay di anak-anak. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau selalu memberikan kesempatan buat setiap kami untuk kami berubah. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sejenak kita merenungkan barang beberapa detik atau 1 menit. Renungkan kasih Tuhan yang besar. Bersyukur kepada Dia. Biar damai sejahtera-Mu mengalir bagi kami Bapa. Apapun yang umat-umat-Mu lewati, biar dia memiliki damai sejahtera daripada Tuhan. Tutup bungkus setiap umat-umat-Mu agar tidak terkena spirit-spirit yang jahat itu Tuhan. Lindungi, lindungi, lindungi. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kita nyatakan lagu ini. Sudahkah Kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya. Boleh saya meminta Bapak Robi untuk berdoa syafaat bagi kita semua? Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Ya Yesus, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Engkau Allah Bapa yang baik, Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang patut kami agungkan, kami muliakan. Tuhan, Engkau Allah yang dipuji disembah, yang disembah juga oleh Abraham, Yakub, Ishak. Kami juga mengucap syukur Tuhan, Engkau Maha Pencipta dan Engkau mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus buat kami Tuhan, untuk menebus dosa dan salah kami. Hari ini Tuhan, kami melakukan doa pagi Tuhan. Biarlah dalam doa pagi ini kami mendapat anugerah-Mu, mendapat karunia-Mu Tuhan, dan kami bisa dengar-dengaran akan firman-Mu, menguatkan iman kami, meneguhkan kami sepanjang hidup kami, hari lepas hari Tuhan. Biarlah kami semakin dekat Engkau lagi Tuhan, semakin menyerahkan kehidupan kami dan mengandalkan Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan menaikkan doa syafaat kami Tuhan, buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau lihat bangsa dan negara kami Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan, Engkau berkati, Engkau teguhkan Tuhan. Biarlah bangsa kami selalu damai sejahtera Tuhan, tidak ada apa dan sebagainya Tuhan.
Tidak ada pengaruh-pengaruh setan iblis yang ingin menguasai dunia ini Tuhan, sehingga mempengaruhi kami sebagai masyarakat bangsa ini Tuhan. Tidak terjadi peperangan dan sebagainya Tuhan. Tidak ada intimidasi atau pemimpin-pemimpin yang ingin melakukan kekuasaan tersendiri sehingga bisa bangsa kami ditekan, di antara bangsa dengan bangsa Tuhan terjadi peperangan dan sebagainya Tuhan, sehingga itu merugikan masyarakat, merugikan orang-orang di dalam bangsa itu sendiri Tuhan, sehingga terjadi peperangan dan sebagainya. Bahkan kayak sekarang ini Tuhan, mau terjadi segala perang nuklir dan sebagainya, biarlah kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan terjadi itu Tuhan, sehingga bangsa kami dalam keadaan damai Tuhan. Tidak ada peperangan dan sebagainya, tidak ada pertikaian, tidak ada bencana alam dan sebagainya Tuhan. Biarlah Tuhan yang punya otoritas, Yesus Kristus yang punya otoritas untuk menjaga itu semua, sehingga kami dalam keadaan damai sejahtera. Itu juga Tuhan, negara kami, bangsa kami Indonesia, Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan, Engkau pulihkan perekonomiannya, Engkau lawat tutup bungkus Tuhan, sehingga bangsa kami Indonesia ini dalam keadaan damai sejahtera, ekonomi baik Tuhan, dan tidak akan terjadi inflasi dan sebagainya Tuhan, sehingga masyarakat akan merasakan kemakmuran dan mendapat damai sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpinnya Tuhan, Kau berkati, Engkau lindungi, pakailah mereka Tuhan, sehingga mereka bisa membawa masyarakat kami ke jalan yang lebih baik lagi Tuhan. Biarlah pemimpin kami siapapun itu Tuhan, orang yang berjiwa nasionalis, karena kami ini berbeda-beda Tuhan, berbineka tunggal ika. Biarlah kami bisa saling toleransi dengan yang lainnya Tuhan, saling menghormati dan menghargai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga menaikkan doa syafaat kami buat provinsi kami di Palangkaraya ini Tuhan. Engkau berkat lindungi Tuhan. Engkau lihat lawat tutup bungkus dan pulihkan juga ekonominya Tuhan. Lihat masyarakatnya dari tingkat provinsi sampai tingkat pelosok Tuhan. Biarlah Tuhan melawat, menutup bungkus, jauhkan kami dari berbagai macam masalah, problema Tuhan, terutama khusus untuk anak-anak mudanya Tuhan, yang sekarang ini semakin marak Tuhan, yaitu masalah narkoba, masalah pesta orang mabuk-mabukan, masalah-masalah yang selalu negatif Tuhan. Kebanyakan karena itu dipengaruhi oleh setan iblis Tuhan. Biarlah itu semua Tuhan yang punya otoritas untuk menjaga, menutup bungkus muda-mudi kami, generasi kami Tuhan, sehingga kota kami ini Tuhan mempunyai generasi yang pilot, mempunyai generasi yang baik nanti Tuhan, berpendidikan, punya etika, dan punya sopan santun yang baik, sehingga itu membangun masyarakat kami, membangun daerah kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga menaikkan doa syafaat kami buat gereja kami, pembangunannya di Giobas Tuhan. Tuhan lawat itu bungkus, lihatlah tukang-tukangnya Tuhan, berkarya di sana, punya otoritas di sana Tuhan. Biarlah Tuhan yang merealisasikannya dengan baik, sehingga tercapai target yang apa yang kami harapkan, sehingga di sana nanti kami bisa memuji, memuliakan Engkau, dan banyak memenangkan jiwa-jiwa. Itulah harapan kami Tuhan. Biarlah Engkau cukupkan dana-dananya Tuhan dalam membangunnya, sehingga tidak ada kekurangan apapun. Biarlah Tuhan menjaganya, baik gedungnya, baik pastorinya, baik base camp kami yang sekarang ini Tuhan, juga lawat itu bungkus juga Tuhan. Itu juga lihat jemaat kami Tuhan, biarlah Tuhan meneguh, menguatkan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus melihat akan iman kami Tuhan, sehingga kami bisa saling menghargai, saling mengasihi, dan bisa selalu memuliakan Engkau saja. Semua apa yang kami lakukan, baik jemaat kami, apapun yang kami lakukan, semuanya itu untuk memuji dan memuliakan Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga menyerahkan anak-anak muda kami, generasi kami Tuhan, terutama jemaat kami Tuhan. Biarlah Tuhan pakai mereka, kuatkan mereka, buat mereka, dan beri mereka semangat Tuhan. Biar mereka lebih semangat dalam menghadapi kehidupan ini, dan semangat untuk berkarya, semangat untuk mengandalkan Engkau saja Tuhan. Sebab semuanya itu bisa mereka tercapai karena kasih dan karunia Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan, semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga mereka sadar bahwa yang menciptakan semua, yang apa yang mereka kejar, apa yang mereka cita-citakan adalah Tuhan sendiri. Dan Yesus sendiri sangat baik kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga menyerahkan aktivitas kami selanjutnya Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan menjaga kami, melawat kami dalam aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, apapun kami lakukan, biar berkenan di hati Tuhan. Dan semua itu untuk memuji dan memuliakan Engkau saja. Dan pada hari ini juga anak kami Firna mau berangkat pagi ini Tuhan ke Jakarta.
Lawat tutup bungkus dia Tuhan sampai tujuan dengan selamat, duduk terbaik dalam pesawat mereka Tuhan. Iringi mereka Tuhan dalam pesawat itu sehingga tidak ada terjadi apa-apa Tuhan, dan sampai dengan selamat. Dan di sana nanti anak kami Firna ini bisa memulia dan memujikan Engkau Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan dia dapat sampai, dan kami juga yang tinggal di Palangkaraya, Engkau jaga lawat tutup bungkus juga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan kembali kehidupan kami Tuhan, dan kami di pagi ini merasa aman, merasa dijaga oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semua doa kami Tuhan, kami tidak bisa menyebut satu persatu, tapi semuanya segenap seantero kehidupan kami sandarkan, kami serahkan dalam tangan pengasihan Yesus Kristus. Kami serahkan doa kami ini Tuhan yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus, dan kami tutup dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan surga dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Robi. Iya. Ya, nanti Firna kita doakan lagi ya waktu di bandara. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini nanti jam 1 siang ada Komsel online ya. Ayo bawa yang lainnya juga ikut Komsel online. Kita akan bahas satu hal yang menarik. Pastikan sinyalnya bagus, tidak mati lampu. Jam 1 siang hari ini ya. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara yang di YouTube mau ikut di Komsel sebelumnya, apa di beberapa ada Komsel gitu, kalau nggak salah itu kita ada terterakan web apa namanya link Zoom-nya, silakan klik saja. Kalau tidak bisa menghubungi atau DM atau email gitu ya, atau ikut follow gereja kita, cari aja CC Worship _ ya, ada garis gitu, CC Worship garis bawah, nah gitu ya. Nah itu nanti ada profilnya warna biru, bisa DM kita supaya kita bisa kasih linknya. Oke, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, selamat pagi dan shalom. Shalom. Yesus berkati kita semua. Haleluya. Selamat pagi. Haleluya. Semuanya. Terima kasih. Pagi.